Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Ansar Azizi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Sistematika dan Keterkaitan Ilmu Negara dengan Ilmu Lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tiopan Siagian MH selaku dosen pembimbing ilmu negara, yang mana berkat arahan dan masukannya saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan isi dari materi saya. Sebelum masuk ke sistematika ilmu negara dan keterkaitannya terhadap ilmu lainnya, saya akan menjelaskan apa itu ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada di dunia ini. Misalnya, tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara, dan sebagainya. Sistematika ilmu negara. Seorang sarjana bernama George Jelinek dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Städtler mengungkapkan jika ilmu negara mempunyai sistematika sebagai berikut. Yang pertama, ilmu negara sebagai Staatswissenschaft atau ilmu pengetahuan dalam arti yang sempit, yang menyelidiki negara dalam keadaan abstrak dan umum. Yang kedua, ilmu negara sebagai Rechtswissenschaft atau ilmu pengetahuan dalam arti luas, yang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu Individuelle Städtler atau ilmu pengetahuan yang menyelidiki negara tertentu, misalnya mempelajari lembaga negara, peradilan, dan sebagainya, serta Pagile Städtler atau ilmu pengetahuan yang penyelidikannya ditujukan kepada negara dalam pengertian umum, serta lembaga-lembaga perwakilan yang dipelajari secara khusus. Selanjutnya, keterkaitan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama, keterkaitan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara. Ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara sama-sama mempunyai objek penyelidikan berupa negara. Namun, objek penyelidikan dalam ilmu hukum tata negara itu lebih konkret karena terikat dengan waktu, tempat, keadaan, dan tata pengaturan tertentu. Beberapa pihak bahkan ada yang mengatakan dengan tegas bahwa ilmu hukum tata negara adalah hukum mengenai organisasi negara. Dengan demikian, keterikatan antara kedua cabang ilmu pengetahuan ini adalah kesamaan dalam objeknya, tetapi persoalan-persoalan yang dibahas sudah berlainan. Maka dari itu, untuk mempelajari ilmu hukum tata negara harus mempunyai bekal pengantar yang cukup mengenai pokok-pokok yang hal yang berkaitan dengan sendi-sendi negara, yang semuanya terdapat dalam ilmu negara. Yang kedua, keterkaitan antara ilmu negara dengan ilmu hukum administrasi negara. Secara umum, hukum administrasi didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara organ administrasi dengan warga masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi fokus pembahasan adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran yang menciptakan hak, dan sebagainya. Dengan demikian, yang dipelajari dari ilmu hukum administrasi negara sama halnya dengan ilmu negara, yaitu negara. Perbedaannya adalah ilmu negara menyelidiki sendi-sendi pokok negara secara umum dan abstrak, sedangkan ilmu hukum administrasi negara justru mengkaji negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan antara organ negara dengan masyarakat. Yang ketiga, keterkaitan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu politik di Indonesia sampai dasawarsa 1960-an masih diajarkan oleh sarjana hukum, sehingga sifat pengkajiannya analitis dan bersifat normatif. Barulah kemudian, dengan rintisan Mariam Budiarjo dan pelembagaan dalam fakultas yang berdiri sendiri, ilmu politik mulai memapankan objek kajiannya yang mempunyai karakteristik lebih khas dibandingkan objek kajian ilmu negara di Fakultas Hukum. Walaupun metode dan pelembagaan gagasan kajiannya berbeda-beda di satu negara dengan negara lain, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa objek kajian ilmu politik adalah mengenai negara. Inilah letak keterkaitan dengan ilmu negara. Ilmu negara dalam hal ini memberikan pemahaman dasar mengenai hal-hal pokok negara, sedangkan kajian aspek-aspek tertentu mengenai negara secara empiris dilakukan oleh ilmu politik. Yang terakhir, keterkaitan antara ilmu negara dengan ilmu ekonomi. Persoalan peranan negara atau pemerintah di bidang perekonomian sudah sejak lama menimbulkan perdebatan. Yang terakhir,
Keterkaitan antara ilmu negara dengan ilmu ekonomi. Persoalan peranan negara atau pemerintah di bidang perekonomian sudah sejak lama menimbulkan perdebatan ideologis antara 4 aliran utama mazhab ekonomi dunia. Salah satunya yaitu aliran sosialisme. Pandangan kaum sosialis tentang kebebasan dan persaingan berbeda dengan aliran lainnya. Dikarenakan kebebasan dan persaingan tersebut sangat erat kaitannya dengan struktur sosial secara keseluruhan, kebebasan dan persaingan dalam suatu susunan masyarakat yang tidak adil akan mengukuhkan ketidakadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, negara atau pemerintah tidak bisa dan tidak harus mengambil peran tertentu secara lebih aktif agar pihak-pihak yang lemah dapat dilindungi dari pihak-pihak yang kuat, karena mereka memiliki kekuasaan. Secara moral dan politik, campur tangan pemerintah di bidang ekonomi dapat dibenarkan dan bersifat mutlak agar keadilan dan kesejahteraan bersama dapat diwujudkan bagi semua anggota masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.